kita masuk dalam visi misi sekolah kita, khususnya SMK Negeri 1 Mandailing, tentang bagaimana kedepannya yang harus kita lakukan dalam hal peningkatan mutu di SMK Negeri 1 Mandailing. Ini terkait dengan kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh pengawas kita dalam hal pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang pertama ini adalah visi. Nah, visi ini adalah diangkat dalam satu tujuan, apa kira-kira yang bisa kita tampilkan untuk bisa memberikan aksi dan reaksi dari sebuah tujuan sekolah. Maka itu dibutuhkan sebuah visi, yaitu dikatakan menjadi SMK berkualitas unggulan, serta pusat pelatihan kejuruan yang mampu bersaing nasional dengan berdasarkan iman dan takwa. Sebenarnya kemarin ini disusun di sebelum kita akreditasi, karena tujuan kita kemarin adalah bagaimana sekolah ini bisa masuk ke sekolah pusat keunggulan atau SMKPK. Nah, kemarin ada rencana seperti itu. Di tahun kemarin dibuka pendaftaran untuk bisa masuk sekolah pusat keunggulan ini. Sehingga di sini dimunculkan adalah serta pusat pelatihan kejuruan. Tujuannya nanti kalau misalnya kemarin kita sempat dapat SMK pusat keunggulan ini adalah kita bisa membuka berupa LPK di sekolah. Tujuannya kemarin karena dana dari pusat itu sudah ada dan kita tinggal misalnya berarti. Misalnya ada satu sekolah kemarin di wilayah selatan, SMK Negeri 1 Mandailing. Dia sudah SMK PK, SMK berkeunggulan. Jadi karena SMK ini kan kalau dia misalnya sudah SMK PK, maka dana itu sudah tidak ada dari pemerintah. Kalau misalnya kita kerjasama dengan misalnya perhotelan di Medan bisa. Artinya dana itu ada, dan misalnya transport misalnya ke sana bisa. Kemudian kita bisa menjadi hubungan dengan misalnya tenaga kerja yang misalnya luar negeri. Misalnya dia itu menjalin kerjasama dengan di Jepang. Nah, jadi rencananya dia itu dia akan membuka sebuah LPK di sekolah. Dia mengambil tutor dari Medan yang bisa berbahasa Jepang, nanti dilatih ini. Nanti setelah mahir maka akan dikirimkan ke Jepang sebagai tenaga kerja. Nah itu kemarin rencana, sehingga saya cuma bayangkan bagaimana misalnya kalau ini bisa kita lakukan di sekolah kita. Nah kemarin itu dibukakan kemarin di bulan Juli 2023 kemarin. Kemarin akreditasi kita itu di bulan Mei, kayaknya masih tanggal 10 kemarin, 10 Mei. Nah, jadi sebelum itu kan sudah disusun visi-visi ini, tujuannya adalah bagaimana tujuannya ke depan setelah dapat nanti dia selesaikan, kita dapat nilai akreditasinya, maka bisa memenuhi. Karena untuk masuk sekolah KPK ini kan harus minimal nilai ya akreditasinya, itu mulai rencana. Nah, tetapi baru keluar itu kemarin nilai akreditasi kan di bulan Agustus, sehingga ditutup pendaftaran SMKPK, maka kemungkinan untuk masuk ke situ tidak ada lagi karena sudah ditutup SMKPK. Dan rencana juga hanya sampai di sini. SMKPK itu berjalan 3 tahun dan nanti akan dibuka lagi entah apa lagi nanti selain daripada PK ini yang akan dilakukan untuk mewujudkan SMK yang berkelanjutan. Kemudian seterusnya adalah ini yang mampu bersaing secara nasional. Pasti kemarin kalau misalnya terwujud, tujuannya adalah kita bisa menampung misalnya anak-anak di sekitar ini ataupun di wilayah kepulauannya misalnya kita buka misalnya sebuah kursus bahasa Jepang misalnya atau bahasa Korea misalnya, kita bisa masuk. Tapi catatan tentu ada kan fee dari mereka yang masuk ke kita.
Artinya nanti itu kan dibayarkan untuk misalnya tutornya, serta biaya asramanya dan segala macam. Nah, itu kembali tujuannya. Sehingga kemarin kalau misalnya sempat terjadi itu, maka ya main bagus lah gitu ya. Itu tujuannya kemarin. Nah, tentu dengan didasarkan iman dan takwa. Kalau ini kan selalu kan dalam masyarakat kita ini kan setiap akhir bulan ada kegiatan akhir bulan. Makanya kemarin kita programkan bagaimana setiap akhir bulan atau awal bulan ada kegiatan yang namanya adalah kegiatan akhir bulan. Yang berikutnya urutan dari visi tadi muncullah di sini, artinya uraian dari visi yang bisa mengembangkan apa saja yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengembangkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dunia kerja. Nah, itu tujuannya artinya per masing-masing jurusan misalnya. Bagaimana itu bisa dibuka. Nah, jadi untuk di tahun ini sekolah kita dapat bantuan khusus untuk pertanian dan kesehatan. Kemarin kita sudah diberitahukan oleh Dinas Pendidikan melalui bantuan kementerian, maka di tahun ini kita menerima bantuan pertanian juga untuk kesehatan. Kemarin saya berikan melalui ketua prodi masing-masing, coba cek list apa kebutuhan. Ya, termasuk nanti ada di situ drone. Kalau misalnya kita punya lahan, kalau misalnya itu memupuk lahan melalui barang bisa, nanti kita dikasih drone. Tapi lahan kita sekarang sudah mulai lagi gitu. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita pinjam lahan untuk alat untuk pertanian, sehingga drone itu kan bisa kita fungsikan. Termasuk kemarin alat untuk mengukur cuaca ada di kemarin, dan juga untuk kesehatan, ya, kesehatan juga ada. Nah, jadi nanti dengan masing-masing jurusan punya sedikit keahlian yang dibantu dengan guru-guru kita, baik di bidang pertanian maupun kejuruan perawat, sehingga lebih terampil. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tentu dengan uraian ini tadi yang pertama tadi ada hubungannya dengan yang kedua. Tentu kurikulum yang kita lakukan juga kita sesuaikan dengan kurikulum yang sudah berlangsung, misalnya sekarang kurikulum Merdeka, kita sesuaikan dengan perkembangannya, dan tentu dengan alat dan bantuan yang diberikan kita juga bisa memfungsikannya sesuai dengan masing-masing jurusan. Yang berikutnya adalah membekali peserta didik sesuai kompetensi atau keterampilan untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri supaya mandiri. Nah, ini kan sebenarnya lebih kepada anak-anak yang langsung ya, kalau misalnya langsung ke lapangan prakteknya gitu. Kalau yang tadi anak-anak pertanian, anak kesehatan, kemudian anak-anak KM misalnya atau DPP yang bisa langsung. Kalau misalnya DPP kan orangnya kan yang cuma desain gitu, bagaimana mendesain sebuah konstruksi yang mungkin yang sekarang digaungkan dengan tampilan-tampilan yang lebih bagus, sehingga hal ini akan lebih menarik minat daripada siswa itu sendiri untuk bisa lebih mengembangkan kompetensi dirinya. Termasuk juga nanti dalam pertanian misalnya, dengan misalnya hal-hal yang sudah ada, minimal dia punya bekal tentang pertanian, sehingga kalau misalnya setelah lulus misalnya dari sekolah ini, ya minimal jangan luas-luas misalnya lahannya, tapi minimal mungkin di samping rumahnya
di pertengahan rumah kan bisa dilakukan, walaupun dalam skala kecil, tapi ada terapannya setelah lulus dari sekolah. Kemudian yang berikut adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru dan pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang jadi sebenarnya ini kalau kita sering baca di buka ada di Instagram BBL MPLF Instagram. Setiap tahun itu ada upgrade guru-guru khususnya kejuruan, dan kita bisa mendaftar di sana. Seperti yang kemarin ada guru, waktu kemarin ketemu di LKS, ada guru SMK yang sedang pelatihan di Medan selama 3 bulan. Mereka turun ke lapangan, artinya 1 bulan ke sekolah asal dan 2 bulan ke lokasi PKL di sana, dan itu gratis dibiayai, dan itu pun dikasih lagi uang saku. Nah, jadi di sana upgrade daripada pengetahuan itu bisa dilakukan di sana. Nah, jadi Bapak Ibu, tentang misalnya upgrade ini bisa kita lakukan di sana, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada misalnya buka Instagram, di situ ada, nanti bisa didapatkan informasi. Karena setiap tahun ada pelatihan khusus untuk guru-guru kejuruan. Yang berikut, meningkatkan kualitas pengelolaan unit produksi dalam menunjang kualitas sumber daya manusia. Nah, kemarin sempat kepikiran bagaimana misalnya kalau kita buka unit produksi. Kemarin sempat mikir bagaimana misalnya, ya, kita misalnya bibit misalnya cabai. Nah, ini kan bisa kita misalnya ketika produksi misalnya kita bisa membuka 1 unit produksi di sini, siapa saja yang mau dibeli misalnya, akhirnya itu 1 unit produksi misalnya. Nah, atau misalnya dengan misalnya jagung, kita misalnya produksi, kita buka di sini misalnya sebuah unit produksi di sini, maka akan kita pasarkan. Itu tujuannya kemarin. Itu tujuannya mau dibuka misalnya unit produksi ini, tujuannya adalah bagaimana hasil-hasil itu bisa menghasilkan. Nah, tapi ternyata sampai sekarang masih belum kita bisa wujudkan itu, karena itu akan membutuhkan keahlian yang sedikit berbeda. Mudah-mudahan nanti ke depan ini dengan barang-barang yang ada, dengan bantuan-bantuan yang diberikan, nanti mungkin kita bisa pikirkan apa yang bisa muncul dengan bantuan-bantuan yang ada dan bisa kita selaraskan dalam unit produksi akan datang. Kemudian menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa berakar pada sistem nilai, adat istiadat dan budaya masyarakat dengan tetap mengikuti perkembangan dunia luar. Nah, kemarin ini kita coba pikirkan bagaimana kan misalnya kebiasaan-kebiasaan yang ada misalnya di lingkungan sekolah kita ini. Bagaimana kita bisa menyelaraskan tentang kegiatan-kegiatan kita yang sistemnya sama. Misalnya begini, kalau misalnya di tempat-tempat kita di Kepulauan Nias ini, orang kan banyak menanam jenis tanaman apa saja. Mau dia tanam misalnya cabai, mau dia tanam jagung, semuanya harus sama gitu. Harus ada ketika dia misalnya keluar, harus ada. Beda dengan sistem orang-orang misalnya kalau misalnya keluar kita ya, kayak di Sumatera, kalau mereka misalnya cabai aja gitu. Artinya menghasilkan. Kita beda dengan misalnya yang di Nias ini. Maunya semuanya aja ada di depan matanya, dia punya semua gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Artinya kemarin kalau misalnya bisa terwujud, kita bisa ikut dalam kelompok tani. Misalnya bagaimana cara misalnya menanam cabenya, bagaimana jagungnya dan segala macam.
Artinya kita ikuti kultur mereka, karena mereka ini kan semuanya mau punya semua gitu. Beda dengan yang misalnya beberapa yang lain, dia fokus saja satu tanaman aja, tapi menghasilkan. Tapi kita tidak. Misalnya tanam cabai, kemudian di samping cabai ada misalnya lagi jagung, di samping jagung lagi ada lagi nilam, ada lagi pelaga, semuanya ada gitu. Ya kan tidak berhasil. Nah, itu gaya saya Pak Victor. Ini horiso, itu tujuannya. Tapi bagaimana kita coba bangun misalnya, coba selaraskan kultur itu kita sedikit bisa ubah gitu ya. Bagaimana mengubahnya? Misalnya kita fokus saja misalnya satu jenis tanaman aja. Nah itu tujuan yang kemarin. Kemudian sekarang masuk pada tujuan. Kemudian tujuan yang pertama mendukung program peningkatan daya tampung siswa baru di SMK Negeri 1 Madehe. Nah, jadi tujuannya itu kemarin bagaimana dengan visi-visi yang ada dapat mendukung program peningkatan daya tampung. Tujuannya misalnya adalah dengan misalnya bagus pada program-program ini, maka anak SMP atau lingkungan sekitar kan bisa tertarik mereka masuk di sekolah ini. Itu tujuannya. Artinya dengan dosen yang sudah bagus, dengan dosen-dosen yang lumayan handal, maka minat untuk masuk di sekolah ini ada gitu. Itu tujuannya. Artinya ada peningkatan jumlah siswa dan daya tampungnya. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang berbasis karakter. Nah, tentu dengan manajemen yang bagus, dengan tata kelola yang bagus, maka peningkatan mutu pendidikan itu akan bisa dilakukan. Misalnya tadi kita mengarahkan anak kita itu langsung turun ke lapangan. Ada kemarin teman kepala sekolah mengatakan bahwa kami itu hanya sedikit saja masuk di kelas. Misalnya di pertanian, mereka banyak turun di lapangan, gitu. Kalau misalnya ada tetangga-tetangga, mungkin bisa sekaligus di situ sosialisasi bagaimana cara bercocok tanam. Artinya orang-orang itu tidak lagi misalnya susah-susah misalnya untuk di kelas terus, tidak seperti itu. Saya juga nanti harapkan ke depan kita juga mau adopsi seperti itu. Bagaimana anak-anak kita ini bisa sedikit terampil. Jangan, karena materi itu kan bisa mereka baca gitu. Tapi bagaimana nanti ya dikurangilah porsi ke dalam kelas tapi masuk ke luar kelas. Dan maka bisa di depan-depan halaman sekolah ini kan bisa gitu. Bagaimana caranya? Karena dengan cara itu kan mereka langsung ketemu langsung bagaimana cara misalnya budidaya tanaman seperti ini. Nah itu tadi, tapi karena lahan kita juga agak terbatas, makanya tadi saya coba bagaimana kalau misalnya di halaman sekolah kita ini aja. Artinya mereka langsung misalnya mempraktekannya bagaimana cara bertanam dan segala macam. Kemudian terciptanya suasana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan yang menyenangkan. Nah, tentu dengan gaya belajar dan Bapak Ibu gurunya yang kreatif, tentu akan menimbulkan minat daripada siswa untuk belajar lebih lagi. Kalau misalnya dia matematika, mungkin tidak terlalu berpikir, bagaimana ini, tapi bagaimana caranya, bagaimana bisa membuat mereka itu senang dengan pembelajaran yang misalnya menurut mereka sulit, tapi
mereka menyenangkan. Walaupun pelan tapi pasti. Nah, itu artinya bahwa mereka senang dengan pembelajaran yang ada. Nah, tentu saya tidak menggurui Bapak Ibu tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu saya lihat ya sudah lumayan bagus gitu. Siapa infonya? Itu. Saya rasa itu saja tentang tampilan visi misi SMK Negeri 1 Banjege, dan semoga ini kita bisa terus sosialisasikan kepada masyarakat sekitar bagaimana rencana-rencana kita di sekolah ini dan juga kepada anak-anak sekolah baik yang masih sekolah di SMK ini juga yang masih SMP, artinya bila ada minat untuk bisa masuk di sekolah ini. Saya rasa itu saja tentang penyampaian visi misi ini, dan wabillahi taufiq. Ya Allah.